Halo teman-teman semua, kembali lagi di Praktikum Perencanaan Kependudukan. Kali ini kita akan memasuki acara 9 tentang perencanaan kebutuhan pangan. Adapun tujuan dari acara 9 ini, yang pertama nanti teman-teman akan menghitung persediaan beras dengan berbagai pendekatan. Yang kedua, teman-teman akan menganalisis proyeksi ketahanan pangan. Sebelum kita mulai sesi tutorial, maka perlu untuk mengetahui mengapa perencanaan kebutuhan pangan itu penting. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia, sehingga setiap negara tentu memiliki kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan pangan. Begitu pula dengan di Indonesia, di mana diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Penyelenggaraan pangan di Indonesia itu dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Jadi ada 3 istilah dalam penyelenggaraan pangan di Indonesia. Bagaimana sih perbedaan antara ketiga istilah tersebut? Yang pertama, ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, di mana diharapkan dengan terpenuhinya pangan, maka masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat definisinya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar. Dan fokus perhatian dari ketahanan pangan akan berfokus pada ketersediaan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dan dia akan melingkupi tingkat nasional hingga pada rumah tangga dan atau perseorangan. Sementara itu, karena ketahanan pangan terkait dengan kondisi terpenuhinya pangan, sehingga indikator dari ketahanan pangan adalah terpenuhinya ketersediaan pangan bagi rakyat. Yang kedua, yaitu istilah kemandirian pangan. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan dari dalam negeri, di mana produksi tersebut diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai pada tingkat perseorangan. Sesuai dengan definisinya, maka kemandirian pangan ini akan berfokus pada produksi pangan dari dalam negeri khususnya, dan akan melingkupi tingkat nasional, dan indikator dari kemandirian pangan yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dari perseorangan hingga pada tingkat nasional. Selanjutnya yaitu istilah kedaulatan pangan, di mana kedaulatan pangan itu sendiri adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan. Sehingga sesuai dengan definisi tersebut, maka kedaulatan pangan akan berfokus pada kebijakan pangan. Dan dia akan melingkupi pada tingkat nasional. Adapun indikator dari kedaulatan pangan, yang pertama adalah terpenuhinya hak pangan, kemudian terwujudnya sistem pangan yang sesuai dengan pangan lokal, karena dalam penentuan kebijakan pangan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal. Dari ketiga istilah dalam penyelenggaraan pangan di Indonesia, maka dapat digambarkan hubungan antara ketiganya, di mana karena ketiga istilah, ketiga aspek dalam pada penyelenggaraan pangan di Indonesia itu saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari bagaimana pemerintah menentukan kebijakan yang mana terkait seperti ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, yang kemudian akan mendorong dalam mewujudkan kemandirian pangan, di mana negara dapat memproduksi pangan dari dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dengan produksi dan mencukupi pangan dari dalam negeri, maka diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan, yang mana ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat, bagi rakyat, di mana ketahanan pangan tersebut dilihat dari ketersediaan, kecukupan, dan keberlanjutan pangan, baik itu dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga pada tingkat rumah tangga dan atau perseorangan. Selanjutnya, dari acara 9 ini, nanti teman-teman akan membutuhkan data. Yang pertama yaitu teman-teman akan menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dari hasil proyeksi menggunakan program Spektrum sebelumnya. Yang kedua, nanti teman-teman akan membutuhkan data luas panen padi. Ketiga, data rata-rata produksi atau produktivitas padi. Dan yang keempat, data masa panen padi dari provinsi pilihan, dari provinsi teman-teman. Di sini kan biasanya
teman-teman ketika teman-teman mengambil data dari provinsi dalam angka pada tahun-tahun seperti tahun-tahun 2010 hingga tahun 2017 itu masih dibedakan antara padi sawah dan padi ladang. Sehingga untuk luas panen padi nanti teman-teman menambahkan saja luas panen padi sawah ditambah dengan luas panen padi ladang. Sementara itu untuk produktivitas padi itu nanti teman-teman mencari rata-rata antara produktivitas padi sawah dan produktivitas padi ladang. Langkah kerjanya di sini pada intinya nanti teman-teman akan menghitung 3 komponen. Yang pertama nanti teman-teman akan menghitung ketersediaan beras, kebutuhan beras, dan persediaan beras. Ketersediaan beras nanti teman-teman akan menghitungnya dengan cara mengalihkan antara luas panen dikali dengan produktivitas dikali dengan masa panen. Nah, nanti di sini teman-teman akan dikalikan dengan konversi. Nah, di sini konversinya sedikit berbeda dengan di modul, terutama di bagian langkah kerjanya, karena di sini kita akan menghitung ketersediaan beras dari produksi beras neto, sehingga akan dikalikan dengan konversi padi ke beras dan dikalikan dengan indeks benih, pakan, dan indeks tercecer. Nanti teman-teman akan mengikuti angka-angka dari indeks ini, karena angka-angka ini sudah ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan di Indonesia tahun 2014. Yang kedua, nanti teman-teman akan menghitung kebutuhan beras selama 1 tahun dengan 3 pendekatan. Yang mana pendekatan yang pertama itu pendekatan KHL, kebutuhan hidup layak, DKP, Dewan Ketahanan Pangan, dan menurut standar dari KFM, kebutuhan fisik minimum. Untuk menghitung kebutuhan beras, teman-teman tinggal mengalihkan antara jumlah penduduk dikali dengan jumlah standar kebutuhan beras setiap bulannya menurut ketiga pendekatan tersebut dikali dengan 12, karena nanti teman-teman akan menghitung kebutuhan beras selama setahun dibagi dengan 1000, karena nanti satuannya akan dalam ton. Yang ketiga yaitu nanti teman-teman akan menghitung persediaan beras. Persediaan beras itu sendiri nanti teman-teman akan menghitung dengan cara mengurangi antara ketersediaan beras dikurang dengan kebutuhan beras. Adapun hasil praktikumnya seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, hasil praktikumnya nanti berupa contoh perhitungan, yang mana contoh perhitungannya nanti pada tahun awal saja. Kemudian ada tabel dan grafik proyeksi seperti proyeksi ketersediaan beras, kebutuhan beras, dan persediaan beras sampai tahun 2045. Baiklah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Selanjutnya adalah sesi tutorial, di mana nantinya dalam penyusunan dari hasil praktikum, nanti teman-teman akan memulai dari penghitungan ketersediaan beras. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nanti teman-teman akan menghitung ketersediaan beras berdasarkan produksi beras neto, sehingga nanti akan teman-teman kalikan dengan indeks benih, pakan, dan sebagainya hingga konversi padi gabah menjadi beras. Di sini yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mencari data awal, yaitu data luas lahan panen dan produktivitas padi. Oke, di sini sudah saya dapatkan data luas lahan panen dan produktivitas padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila teman-teman di sini perhatikan bahwa di sini saya menggunakan data tahun 2009. Mengapa? Karena sebelum melakukan proyeksi, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu asumsi apa yang teman-teman akan gunakan dalam proyeksi ketersediaan beras. Di sini saya menggunakan asumsi, nanti teman-teman juga bisa menggunakan asumsi yang sama, di mana asumsi yang digunakan adalah asumsi konstan untuk pertumbuhan luas lahan panen dan produktivitasnya. Jadi sebelumnya teman-teman juga bisa mencari referensi bagaimana penyusunan asumsi seperti pada acara-acara sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan asumsi konstan, atau teman-teman bisa menggunakan asumsi kecenderungan, dan teman-teman bisa menggunakan asumsi target. Karena di sini saya tidak menemukan data target luas lahan dan data target produktivitas di Provinsi DIY pada tahun-tahun, misalkan tahun-tahun setelah tahun 2020 saya tidak menemukannya, sehingga di sini saya menggunakan asumsi konstan untuk pertumbuhan luas lahan panen padi dan produktivitas padi itu sendiri. Teman-teman yang perlu diperhatikan di sini, teman-teman dalam melakukan proyeksi, nanti teman-teman memproyeksikannya dari luas panen dan data produktivitas padi.
yang mana akhirnya nanti akan menghasilkan proyeksi ketersediaan beras. Jadi nanti teman-teman tidak memproyeksikan langsung ketersediaan berasnya, namun nanti teman-teman memproyeksikannya dari luas lahan panen dan produktivitas.